yang namanya pengurus itu berdasarkan modal perseroan dan pesero. Pesero itu lain. Tapi mereka pakai pasal mana, undang-undang mana, itu pun juga tidak tahu. Martin mana? Ada di situ. Ada tamu tadi diselesaikan dulu. Halo, Kemana? perebutan tanah. Oh, nantilah itu. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Pada pagi hari ini Senin 29 ya. Tanggal berapa sekarang? 24 ya. 24 Juli 2023 hadir memenuhi undangan klarifikasi klien kami Mintarsi. Oleh karena itu Penting nggak? perlu kami jelaskan Penting. bahwa Udah. pada pagi hari ini kami belum menerima jawaban yang spesifik tentang kapan dan di mana atau dengan cara bagaimana pembayaran saham atau keuntungan atau benefit daripada saham itu oleh klien kami Mintarsi. Perlu saya ingatkan kembali pada 2001 ya. 2001 yang lalu Mintarsi selaku pemegang saham CP ya, CP Lestiani, dan BTP. kemudian dia juga pemegang saham PT Bluebird. Di CP Lestiani dia pemegang saham 33,33%. Jadi saham itu dibagi 3 bersaudara. Nah, salah satu saudaranya itu adalah Ibu Mintarsi, ditambah yang 2 lagi. Demikian juga saham PT Bluebird. Ada dia punya saham 15% 15%. ya. Ya. 15% di saham itu ya. Nah, oleh karena itu perlu kami ingatkan kembali sampai sekarang, sampai 2023 belum ada pembagian benefit atau hasil daripada saham itu. Nah, kemudian pada tahun 2013 ibu ini diundang selaku pemegang saham, tetapi ketika itu ada keributan ya, salah satu nenek-nenek yang sudah berusia 70 kurang lebih 70 tahun ya. Itu kejadian 2001 nenek. 2001 ya. Ya. Dipukul. Jadi oleh karena itu tidak bagus dilihat oleh ibu ini. Nah begitulah perjalanan saham daripada ibu ini sehingga 23 tahun ya. Tidak jelas pembagian keuntungannya, tidak jelas juga mengenai pembagian ya maupun penyertaannya. Oleh karena itu kami peringatkan untuk yang terakhir kali sebelum kami membuat laporan polisi bahwa saham ibu ini harusnya ada. Perlu kami ingatkan kembali, kami telah mensumir atau mensomasi Bapak Notaris Makahanap SP SHMKN atau SPN SHMKN ya atau SPN gitu. Di mana Bapak Makahanap menjawab, waduh, andaikan saya tahu ini ibu belum dibayar, saya tidak akan membuatkan ini. Jadi rupanya Notaris Makahanap ini dijumpai oleh pemegang saham 2 orang lagi di luar daripada ibu ini. Maka bapak itu pun menyatakan menyesal dan telah meralat rilis atau akta. Nah, karena dia meralat aktanya, maka diberikan kepada kami. Nah, oleh karena itu supaya lebih tepat jawabannya itu, saya surati lagi beliau supaya beliau menjawab di kop suratnya, di kop surat daripada
notaris, maka dia telah menjawab di kop suratnya, sehingga ada 2 surat yang kami terima, satu di kantor kami, satu di kantor notaris. Sama halnya notaris ini juga ada kurang lebih 3 kali atau 2 kali itu kami surati baru berani menjawab. Dan demikian juga dengan notaris yang satu lagi, notaris lanjutan, kami sudah surati, tidak dijawab. Kami surati lagi, juga tidak jawab. Kami surati lagi yang ketiga. Bersamaan dengan pemegang saham yang lainnya, kami surati yang pertama, kedua dan tidak dijawab, itu kami suratilah yang ketiga kali. Jadi kami surati yang ketiga, jadi ada 3 yang kami surati, 1 notaris, 2 pemegang saham, dan 3-tiganya memberikan kuasa ke pengacara yang sama, LGS ya. Dan LGS menjawab surat kami telah dibayar secara tuntas, katanya, telah dibayar secara tuntas dan sempurna. Nah, karena itu kata dibayar tuntas dan sempurna itu di underline, di underline di bawah ya, di garis bawahi maksudnya. Demikian juga perkataannya selain di underline juga di bold. Nah, maka kami menanyakan apa maksudnya dibayar tuntas dan sempurna itu. Mohon kami diberi waktu, karena kami juga sebagai penasihat hukum atau sebagai advokat dari ibu ini perlu menjelaskan sekiranya ada penjelasan atau ada narasi yang mengatakan bahwa ibu ini telah dibayar dengan sempurna. Nah, untuk jawaban kami itu sampai hari ini belum kami terima dengan baik. Kapan ibu notaris ini atau ibu mintarsi ini menerima pembayaran dengan sempurna itu? Itulah kira-kira gambaran daripada relasi kami. Selebihnya kami berikan percakapan atau tantangan atau bertanya gitu. Nah, selebihnya ibu ini menjawab maupun rekan Martin. Terima kasih. Mungkin sebelum ke Bu Mintarsi, saya tambahkan sedikit terkait dengan surat tanggapan atas somasi kita ya, yang ditanggapi melalui firma hukum Lubis Gani dan Surbijoyo ya, LGS. Memang tadi ada poin ya, ketika kita tanyakan terkait saham dari Ibu Mintarsi selaku pengurus di PT CP Lestiani yang menjadi PT Lestiani ini, mereka menjawab bahwa sudah dibayarkan dengan tuntas dan sempurna. Nah, tapi tuntas dan sempurna ini tidak tuntas dan tidak sempurna. Kenapa? Karena sampai dengan detik ini tidak dilampirkan apa sih bukti bayar yang disebut dengan tuntas dan sempurna. Kalau saja mereka bisa membuktikan itu, ya, di luar dari peradilan ataupun di luar dari proses hukum, saya pikir kita tidak perlu melakukan press release seperti ini. Ya, tidak perlu kita meminta hak kita, karena saya yakin Bu Mintarsi ini pasti pribadi yang taat hukum ya Bu ya. Seandainya memang benar bahwa haknya sudah diselesaikan secara tuntas dan sempurna. Nah, namun yang menjadi permasalahan adalah yang disebut dengan tuntas sempurna itu belum ada diterima oleh klien kami Bu Mintarsi, sehingga mereka masih berhutang penjelasan dan juga pembuktian bahwa memang sudah ada kompensasi yang diberikan terkait saham yang dimiliki Bu Mintarsi dalam CV Lestiani yang mereka rubah menjadi PT Lestiani. Itu mungkin tambahan dari saya. Jadi ke depan sebelum kita melakukan upaya hukum lanjutan, ada baiknya ya segeralah dijelaskan apa itu yang disebut dengan tuntas dan sempurna, supaya kita tidak perlu berpolemik panjang. Selebihnya kalau memang tidak bisa ya mohon maaf, karena ini negara hukum, pasal 1 angka 3, Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, maka setiap warga negara memiliki hak hukum secara konstitusi untuk menempuh apa yang akan digunakan. Seperti contoh, mungkin nanti bisa kita tindak lanjuti melalui upaya hukum pidana ataupun upaya hukum perdata. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Mintarsi. Terima kasih. Jadi di sini ada persoalan utama. Pada saat awal saya mundur sebagai pengurus, lalu jadi pengurus mestinya ya
jabatan saya sebagai wakil direktur di CV Lestiani itu dicabut, jabatan saya sebagai direktur Bluebird tidak pernah saya lepas. Jadi itu saya tetap pada saat itu sebagai direktur PT Bluebird Taksi. Sekarang kita lihat apa yang terjadi. Saya kan mundur sebagai pengurus. Kenapa kok harus dilakukan pembayaran? Sekarang kita kembalikan secara undang-undang. Jadi di sini apakah betul jika kita harus keluar sebagai direktur artinya seluruh saham kita ikut diambil? Saya belum pernah melihat peraturan itu. Tapi ternyata saya cari juga tidak ada. Yang ada adalah di pasal 4 bahwa dibedakan. Pengurus berbeda, lalu pemegang saham atau disebut peseru itu juga berbeda. Tapi mereka mengalihkan, oh saya sudah bayar, apa hubungannya dengan sudah bayar? Kan saya tidak keluar sebagai peseru, tidak keluar sebagai pemegang saham, kok dibayar? Tapi kita lihat, apakah ada peraturan undang-undangnya dulu lah. Apakah betul kalau kita keluar sebagai pengurus, maka kita juga keluar sebagai pemilik. Dan akhirnya sampai saat terakhir itu pun tidak dibayar. Tapi kalau itu dibayar, mana bayarannya? Saya bisa memberikan salah satu bukti. Jadi setelah itu kan ada gugatan. Gugatan yang dilakukan di pengadilan. Ternyata juga tidak berhasil membuktikan adanya pembayaran. Jadi sudah dialihkan bahwa sudah dibayar pun sebetulnya itu pun sudah salah. Masa keluar sebagai pengurus langsung dialihkan, jadi kamu harus keluar dari sebagai pemegang saham. Kan itu sudah salah. Tapi kesalahan itu pun tidak dilakukan. Jadi kalaupun dia buktikan sudah dibayar, itu juga kita telusuri kembali. Apakah sah pembayarannya, dibayar ke siapa, dan dengan harga berapa, berdasarkan persetujuan apa. Kan ada kan. Kalaupun ini saya anggap mereka benar dah. Tapi saya lihat tidak ada pasalnya dalam undang-undang. Jadi kalaupun mereka benar, maka harus ada, oh harta saya dijual ke siapa, dengan harga berapa, kenapa nggak dijual dialihkan ke anak saya? Kan bisa juga. Jadi tanpa mengetahui dialihkan ke siapa, tanpa mengetahui dengan harga berapa, itu sudah dialihkan, katanya dialihkan, itu pun tidak dialihkan. Ya buktinya di proses pengadilan tidak berhasil dibuktikan bahwa mereka membayar. Itu masalah inti utama yang terjadi pada sengketa ini. Sekarang menjadi tanda tanya. Semua banyak sekali wartawan perlu mempertanyakan kenapa kok saya 23 tahun baru mempersoalkan. Kan kita lihat bagaimana tata caranya. Mungkin nggak saya mempersoalkan. Jadi pada saat awal itu dibuat akta notaris. Saya tidak diundang. Jadi kan nggak tahu. Sekarang saya tidak diundang dan di situ diputuskan hak saya, dana saya, aset saya hilang. Diputuskan begitu saja. Diputuskan pindah ke kedua saudara saya. Dari mana? Apakah pernah saya mengatakan, oh saya jual, saya alihkan, kok tidak ada, apa bisa? Lalu karena tidak ada perundingan, tidak ada musyawarah, apa bisa lagi ditentukan? Peraturannya adalah, kalaupun betul saya keluar, itu saya tidak keluar. Kalaupun saya keluar dari perseroan, maka ada syaratnya. Syaratnya adalah harus ada didasar kepada neraca. Neraca itu dari awal 71 sampai terakhir tidak pernah dibuat. Ya, itu tanggung jawab dari direkturnya karena saya sebagai wakil direktur. Kemudian kita lihat lagi, ada namanya goodwill, besarnya itu di goodwill, itu keuntungan. Goodwill itu harus dengan perundingan. Pernah nggak ada perundingan? Kok bisa ditentukan begitu saja? Artinya kan main diktator sendiri. Kamu tidak keluar, saya anggap keluar. Kamu tidak beritahukan kemana, saya anggap diberikan ke saya. Lalu pembayaran pun kok bisa mereka, seandainya pun benar, pembayaran kok bisa mereka tentukan. Tapi ada pasal-pasal lain yang nanti akan kita ungkap lebih detail. Bahwa sebetulnya
secara jelas menurut pasal 3 itu dibedakan pasal 3 pasal 5 bahwa pengurus adalah berbeda, apalagi di pasal 4 itu jelas sekali di sini. Jadi di sini dibedakan yang namanya pengurus itu berdasarkan modal perseroan dan pesero. Pesero itu lain. Tapi mereka pakai pasal mana, undang-undang mana, itu pun juga tidak tahu.